Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Ngulik Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang langsung dari salah satu pelaku ritual pesugihan. Di dalam cerita beliau, narasumber ini menceritakan bagaimana dia melakukan ritual dan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Yang mengerikan bagaimana yang diceritakan narasumber. Kita langsung masuk saja di channel Ngulik Misteri. Sebut saja namanya Pak Nugroho. Dia ini salah satu pelaku ritual pesugihan. Dia itu datang sendiri lewat informasi di salah satu website. Dia datang tanpa ditemani siapapun, dan dia datang itu tidak ada izin dari istri ataupun keluarga, karena memang niat awalnya dia kepingin usahanya sukses. Usaha yang dijalaninya ini saat ini sudah dalam ambang kehancuran. Saat sampai di tempat dukun pesugihan, sebut saja namanya Mbah Karyo. Mbah Karyo ini merupakan salah satu dukun pesugihan yang tertera di website tersebut dengan alamat yang sangat jelas. Di situ Pak Nugroho menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan pesugihan yang diinginkannya. Nah, dari Mbah Karyo ini menjelaskan, untuk kamu dapatkan satu pesugihan atau perewangan yang akan membuatmu jadi kaya, kamu harus melakukan ritual, dan ritualnya pun itu tidak mudah. Harus melalui beberapa tahapan, yaitu beberapa malam yang harus kamu lewati. Kamu di situ nanti akan ketemu dengan sosok penunggu di situ yang akan memberikanmu kekayaan. Dan saya hanya sebagai pengantar. Saya tidak tahu nanti kesepakatannya kamu dengan penunggu di situ bagaimana. Nah, sekarang Pak Nugroho, saya jelaskan. Pak Nugroho sudah siap, sudah mantap. Iya Mbah, saya sudah siap. Sudah ada izin? Saya tidak ada izin siapapun Mbah. Tidak ada izin? Iya Mbah. Terus anak istri kamu bagaimana? Itu urusan saya Mbah. Ya sudah, yang penting tekad kamu itu sudah bulat. Singkat cerita, setelah obrolan itu begitu panjang, dari jam 1 siang sampai jam setengah 3 sore. Sore harinya Pak Nugroho itu diminta mencari beberapa sesaji yang merupakan syarat ritual yang akan dilakukan oleh Pak Nugroho sendiri. Setelah hampir waktu maghrib, semua syarat sesaji sudah didapatkan dengan mahar yang diserahkan ke Mbah Karyo. Di malam harinya, sekitar jam setengah 9 malam, sebelum Pak Nugroho itu ritual, Pak Nugroho diminta untuk mandi kembang. Satu tempat pemandian yang sudah disiapkan oleh Mbah Karyo. Di situ ada ember besar yang di atasnya itu sudah ada beberapa macam kembang yang beraneka ragam. Mungkin bisa dibilang kembang 7 rupa. Nah, di situ Pak Nugroho itu mandi dengan cara yang mungkin bisa dibilang itu sangat aneh, karena harus baca mantra yang sementara Pak Nugroho ini tidak terlalu paham bagaimana artinya. Pokoknya dia ngikutin apa yang dikatakan oleh Mbah Karyo. Karena saat mandi, dalam keadaan dia mandi, dia masih pakai baju, ndak telanjang itu ndak. Tapi di situ diarahkan bagaimana cara mandinya. Disiram sama Mbah Karyo itu sampai 3 kali. Nah, setelahnya baru diteruskan oleh Pak Nugroho. Sekitar jam 9 malam, Pak Nugroho yang sudah selesai mandi kembang, dia duduk lagi di tengah dan ngobrol sesaat bersama Mbah Karyo. Pak Nugroho, sampean sudah mandi kembang, sampean masih ingat mantra-mantra yang saya ajarkan? Ingat Mbah? Ya sudah, kalau kamu sudah ingat, sekarang juga si Mbah akan antar kamu ke tempat ritual. Tempat ritual yang dituju Pak Nugroho, jarak yang ditempuh dari rumah sampai ke tempat tersebut itu sangat lumayan lama. Mungkin ditempuh dengan jalan kaki itu sekitar 1 jam sampai di tempat ritual dengan bermodalkan api yang terbuat dari minyak tanah, obor. Itu dijadikan sarana untuk menerangi sepanjang jalan sampai ke tempat tujuan.
Dan tempat tujuan yang dimaksudkan Mbah Karyo itu ada makam yang sebelahnya itu ada 2 pohon besar yang berdiri di antara makam tersebut. Dan Pak Nugroho itu diminta duduk di tengah di antara 2 pohon besar itu. Nah, di dalam dia ritual, sesaji yang dibawa oleh Pak Nugroho itu ditaruh di antara pohon 1 dan pohon 2. Jadi sesaji itu dibagi 2 dan Pak Nugroho itu duduk di tengah. Setelah Mbah Karyo dengan membaca mantra yang entah mantra itu bacanya seperti apa, Pak Nugroho cuman hanya ngikuti saja. Nah, setelah mantra itu dibaca oleh Mbah Karyo, Pak Nugroho ditinggal. Pak, jenengan duduk di situ sampai penunggu di sini menemui sampean. Iya, Mbah. Dan Mbah Karyo pun meninggalkan Pak Nugroho sendiri. Mungkin sekitar jam setengah 11 atau sekitar jam 11 malam. Pak Nugroho mulai ritual malam pertama. Dia duduk bersila di antara 2 pohon yang di hadapannya itu ada makam keramat. Dari berbagai macam mantra-mantra yang sudah diajarkan dari Mbah Karyo untuk Pak Nugroho. Mantra itu terus dibaca. Tapi ada satu hal yang dijelaskan oleh Mbah Karyo untuk Pak Nugroho. Jangan ingat Tuhanmu. Itu satu jadi pantangan yang paling mutlak. Dan itu akan menjadi satu hal yang paling mudah bagi siapapun pelaku pesugihan ketika dia tidak ingat Tuhannya. Itu satu pantangan yang harus dipatuhi oleh Pak Nugroho. Dan Pak Nugroho pun mulai melakukan ritualnya. Antara jam setengah 12 atau mungkin setelah hampir 1 jam dia baca mantra. Dia tidak menemui hal apapun. Dia masih fokus ritual. Tapi mungkin sekitar beberapa jam dia duduk bersila. Kaki yang kesemutan. Dan badan yang mulai merasakan merinding. Suasana angin dini hari sudah sangat terasa. Dan Pak Nugroho yang fokus membaca mantra dengan memejamkan mata. Di saat Pak Nugroho ini memejamkan mata, Pak Nugroho ini melihat ada banyaknya orang-orang yang mungkin dulu pelaku ritual pesugihan. Itu datang dengan keadaan wajah yang sangat mengerikan. Sosok itu nyata dalam ritualnya Pak Nugroho. Yang pertama kali dilihat Pak Nugroho, orang atau manusia yang dihadapannya dengan wajah yang sangat hancur. Dan mengucapkan beberapa kalimat, tolong aku. Dan saat kata itu terucap dari sosok yang ada di hadapan Pak Nugroho ritual dari belakang, dengan sosok yang sangat besar, hitam dengan mata yang memerah, ditarik orang tersebut seakan-akan dilempar begitu saja. Itu saat ada di hadapan Pak Nugroho ritual, itu baru pertama. Dan tidak berselang lama, dia membuka mata sembari mengucap, apa tadi? Dia kembali baca mantra. Saat mantra-mantra itu terus dibaca, tidak berselang lama datang sosok wanita dengan rambut yang terurai panjang, dengan mata yang bolong. Tidak ada bola matanya. Tapi yang bikin ngeri Pak Nugroho, sosok wanita dengan rambut panjang ketika menoleh mata itu tidak ada bola matanya. Yang terlihat itu ada belatung yang keluar dari sosok wanita tersebut. Tapi dia bisa mengucapkan beberapa kata. Hai manusia, kamu jangan kesini. Siksa akan datang untukmu. Dan sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Pak Nugroho sempat kaget, benar-benar kaget. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh Pak Nugroho itu nyata dilihat dalam ritual Pak Nugroho. Itu malam pertama. Dan belum selesai di situ saja. Suasana angin yang ada di tempat ritual Pak Nugroho, suasana yang tadinya angin itu tidak terlalu kencang, berhembus dengan kencangnya. Suara seperti hujan deras itu pun mengalir dari atas Pak Nugroho ritual. Tapi ada sesuatu yang janggal. Suara angin dan hujan itu yang sangat deras, tapi tidak ada satupun baju atau tempat di sekeliling Pak Nugroho itu ada yang basah. Itu kering kerontang.
Tapi suara angin, suara hujan itu nyata didengar oleh Pak Nugroho. Dan saat suara angin dan hujan itu terus didengar oleh Pak Nugroho, muncul sosok perempuan yang sangat cantik. Dengan gaun pengantin itu muncul di antara suara angin dan hujan. Dari balik pohon tinggi besar itu keluar sosok wanita cantik. Yang dilihat oleh Pak Nugroho pertama itu wajahnya terlebih dahulu dengan mahkota yang berwarna hijau. Itu sangat menerangi tempat ritual Pak Nugroho. Tapi ketika dia melihat ke bawah, sebagian tubuhnya yang dilihat oleh Pak Nugroho itu sebesar pohon kelapa. Dan tidak ada ekornya. Sampai Pak Nugroho itu nyaris bangkit dari ritualnya. Karena ia sangat kaget melihat sosok wanita, tapi tubuh bagian kakinya kok ular. Sementara ujung ekornya tidak ada dan tidak terlihat. Dalam batin Pak Nugroho, apakah itu sosok penunggu di sini? Pak Nugroho tetap fokus dan kekeh baca mantra. Mantra itu dibaca berulang-ulang sesuai dengan saran yang disyaratkan oleh Mbah Karyo. Ada satu mantra yang ketika di situ ada penunggu yang menurut kamu adalah penunggu di situ yang akan memberikan kekayaan. Baca mantra itu. Ketika mantra itu dibaca, sosok itu justru menghilang. Ini yang dialami oleh Pak Nugroho, dan Pak Nugroho berpikir kalau itu bukan penunggu di sini. Dan itu kejadian malam pertama. Beberapa kejadian itu dialami, disaksikan secara nyata oleh Pak Nugroho. Saat sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok yang menandakan pagi akan datang. Sesuai dengan arahan Mbah Karyo untuk keluar dari tempat ritual itu. Agar jangan sampai orang-orang atau penduduk sekitar itu tahu kalau ada orang yang ritual di tempat makam tersebut. Pak Nugroho balik ke rumah Mbah Karyo. Dan sampai di rumah Mbah Karyo itu sekitar jam 5 lebih. Sesampainya di rumah Mbah Karyo, Pak Nugroho ketemu Mbah Karyo dan menceritakan juga menanyakan perihal yang dialami semalam. Dan jawaban dari Mbah Karyo menjelaskan ke Pak Nugroho, kamu sudah bisa masuk ke alam dimensi alam pesugihan. Kamu sudah bisa masuk alam dimensi lain. Jadi kamu tinggal tunggu saja kamu ditemui sosok yang akan mengabulkan permintaanmu. Dan Pak Nugroho pun diminta untuk istirahat sampai nanti malam untuk kembali melakukan ritual. Dan saat malam kedua, setelah azan maghrib itu terdengar dari saut-sautan di sekitar tempat tinggal Mbah Karyo, Pak Nugroho dengan Mbah Karyo itu berangkat lagi. Dan sampai di tempat tujuan, tempat ritual, Mbah Karyo kembali melakukan sowan seperti sebelumnya. Dan Pak Nugroho diminta untuk melanjutkan ritual malam kedua. Dan malam kedua yang dialami oleh Pak Nugroho mungkin sekitar 1 atau 2 jam. Pak Nugroho membaca mantra-mantra seperti yang diajarkan oleh Mbah Karyo. Dia sudah melihat hal-hal yang di luar nalar. Satu hal yang sangat-sangat ngeri itu dilihat oleh Pak Nugroho. Banyaknya orang-orang atau golongan manusia di satu kerajaan yang lain adalah kerajaan iblis, kerajaan pesugihan. Di situ terlihat sosok raja yang bermahkotakan emas berlian. Itu sangat terang benderang duduk di atas singgasananya. Sementara para prajurit itu seperti sandiko daun atau tunduk dan patuh pada raja tersebut. Dan satu hal yang didengar oleh Pak Nugroho, bahwa manusia-manusia yang sudah menjadi pengikutku. Dan saat itu Pak Nugroho melihat banyaknya orang-orang yang dibawa oleh para prajurit atau punggawa dari raja tersebut. Itu tidak satu, puluhan orang. Dan itu seperti orang yang baru saja meninggal. Dan dijelaskan oleh salah satu penggawa yang didengar oleh Pak Nugroho, Raja, ini dia manusia yang sudah menjadi pengikutmu. Suruh dia kerja. Dia sudah menikmati harta benda yang kuberikan. Dibawa manusia itu dilempar dan dipasrahkan ke salah satu prajurit yang khusus menjaga orang-orang yang bekerja di sana.
Dan Pak Nugroho yang melihat kemana orang itu dilempar. Di situ tidak sendiri dia. Ternyata sudah banyak orang yang setiap satu manusia dijaga satu prajurit dari Raja Iblis tersebut. Dan setiap kali ada yang terjatuh seperti orang yang tersungkur, diminta bangkit dengan cara ditarik. Dan bukan hanya ditarik, siksa itu pun pasti akan dialami oleh orang tersebut. Sampai Pak Nugroho itu benar-benar merasakan sangat ketakutan di malam ritual keduanya. Tapi dia tidak bisa lepas dari ritual tersebut. Ritual itu tidak selesai di situ saja. Pak Nugroho masuk ke alam kerajaan pesugihan. Dia melihat banyaknya golongan manusia yang sangat-sangat menyedihkan disiksa. Dan itu tidak ada hentinya sampai seperti terlihat antara pagi malam terus menerus. Manusia-manusia yang sudah menjadi pengikutnya terus menerus disiksa. Dan yang paling mengerikan yang dilihat oleh Pak Nugroho, tidak ada jeda istirahat makan atau minum seperti orang hidup pada umumnya. Mereka dipaksa kerja terus kerja dengan darah yang mereka minum sendiri, dengan daging yang dia makan. Allahu Akbar. Ketika saya mendengar sendiri dari pengakuan Pak Nugroho, betapa ngerinya orang-orang yang sudah bersekutu dengan iblis. Pak Nugroho melanjutkan ceritanya, ketika dia melihat banyaknya orang-orang yang makan dagingnya sendiri, dikuliti, dicakar sendiri, dimakan. Itu daging manusia, dagingnya dia sendiri. Sampai Pak Nugroho teriak-teriak sendiri di saat dia ritual. Tapi dia tidak bisa lepas dari alam pesugihan. Sampai salah satu hal yang paling membuat Pak Nugroho terkejut, melihat istri dan anak-anaknya ada di sekitar lingkungan kerajaan pesugihan, yang di situ sudah ada dua sosok yang tinggi besar dengan sorot mata yang sangat tajam memandangi istri dan kedua anaknya Pak Nugroho. Saat itu Pak Nugroho yang melihat istri dan anak-anaknya sedang diintai dua sosok pesugihan. Dalam ritual mantra yang dibaca terus-menerus oleh Pak Nugroho, dia menghentikan mantra itu. Mantra itu dihentikan karena Pak Nugroho takut dan khawatir sesuatu terjadi pada istri dan anak-anaknya. Dan di saat kekhawatiran dan mantra itu terhenti dari mulut dan hati pikiran dari Pak Nugroho, sosok raja itu menghampiri Pak Nugroho. Wahai manusia, apa yang kamu inginkan? Pak Nugroho terdiam. Dia tidak meminta apapun. Dia melihat istri dan anaknya yang sudah diintai dua sosok tinggi besar yang berwujud seperti genderuwo. Itu nyata dilihat Pak Nugroho. Di sisi dia ritual itu seakan-akan istri dan anak-anaknya sudah siap akan dilemparkan untuk menjadi tumbal pesugihan ritual Pak Nugroho sendiri. Ketika Pak Nugroho diminta sama sosok Raja Iblis, kamu mau apa dan minta apa? Pak Nugroho tetap diam dan tidak sedikit pun kata terucap dari Pak Nugroho. Dia malah ingin mengundurkan diri. Saya tidak minta apapun, saya mau pulang. Dan jawaban dari Raja Pesugihan itu yang didengar oleh Pak Nugroho, saya bangga dengan kamu manusia. Kamu lebih sayang dengan istri dan anak-anak kamu ketimbang kamu menjadi kaya karena aku. Kamu pulang. Itu sesuatu yang tidak masuk akal tapi nyata didengar oleh Pak Nugroho. Dan saat dia sudah sadar di dalam ritualnya, ternyata sudah terdengar azan subuh dari sekitar tempat dia ritual. Dan saat Pak Nugroho sudah tersadar, dia keluar dari tempat ritual tersebut dan menjelaskan ke Mbah Karyo bahwa saya tidak mau melanjutkan ritual saya, Mbah. Dan Mbah Karyo pun kaget. Kenapa Pak Nugroho? Ada apa? Mbah, saya mau mengundurkan diri, Mbah. Saya takut, Mbah. Takut kenapa? Saya melihat istri dan anak-anak saya yang sudah didampingi sosok genderuwo yang siap untuk mencekik ataupun membunuh seluruh keluargaku. Saya tidak mau, Mbah. Biarkan saya begini apa adanya.
kamu sebenarnya kenapa Pak Nugroho? Kenapa? Ada apa? Pak Nugroho pun menceritakan apa yang dia lihat di alam pesugihan orang-orang atau golongan manusia yang disiksa, yang memakan daging dan meminum darahnya sendiri. Diceritakan sama Mbah Karyo, dan Mbah Karyo pun begitu kaget ketika mengetahui ternyata Pak Nugroho sudah masuk ke alam dimensi orang-orang yang disiksa. Pak Nugroho, jadi jenengan sudah tahu? Iya Mbah, saya tidak mau Mbah, benar Mbah, saya tidak mau, saya takut. Dan jawaban dari Mbah Karyo, saya terima kasih banyak sama kamu Pak Nugroho. Kalau banyaknya orang yang datang seperti kamu, mungkin tidak akan ada orang-orang yang datang ke sini meminta bantuan ke saya untuk mendapatkan kekayaan. Tapi mungkin hanya beberapa orang yang pernah datang dan mengalami hal yang sama seperti yang jenengan alami saat ini Pak Nugroho. Itu sudah ada sebelumnya. Dan Mbah Karyo pun cerita dari beberapa orang yang mengalami kejadian yang sama seperti Pak Nugroho. Dia sampai tidak mau lagi namanya datang ke tempat pesugihan. Dia menceritakan saat dia ritual baru malam pertama. Dia sudah melihat keluarganya yang mati, yang tersiksa. Tapi saat dia menggagalkan ritualnya, istri dan anaknya saat beberapa hari setelahnya sudah meninggal. Dan saat mendengar Mbah Karyo cerita tentang anak istri dari salah satu orang yang pernah datang ke Mbah Karyo meninggal dunia, kekhawatiran, kecemasan itu muncul dalam pribadi dan pikiran Pak Nugroho. Mbah, terus istri dan anak-anak saya gimana Mbah? Apakah mereka juga akan meninggal Mbah? Sebaiknya kamu pulang Pak Nugroho. Semoga istri dan anak-anak kamu tidak apa-apa. Cepat pulang. Iya Mbah, saya permisi Mbah. Pagi itu juga Pak Nugroho langsung bergegas pulang. Dia dengan motor yang ada di dalam rumah Mbah Karyo langsung melaju dengan sangat kencang dalam pikirannya dia tentang istri dan anak-anaknya. Kekhawatiran itu sangat muncul sepanjang perjalanan. Saat sampai di rumah, suasana rumah yang sangat sepi ini semakin membuat Pak Nugroho itu sangat khawatir, sangat cemas. Ibu, dipanggil nama anak-anaknya. Beberapa kali tidak ada sautan. Sampai pintu itu didobrak oleh Pak Nugroho. Saat dia melihat rumah itu sudah tidak ada istri dan anak-anaknya, dia bingung sampai teriak-teriak. Ibu, dipanggil semua anak-anaknya, sampai tetangga itu datang. Pak Nugroho, sampai cari istri Bapak sama anak-anak. Iya Mbak, kemana istri dan anak-anak saya Mbak? Pak Nugroho, ada apa Pak? Kayaknya sampean kok khawatir sekali, ada apa? Istri dan anak-anak saya mana Mbak? Dia baru saja keluar sama mbahnya. Dia ada di rumah mbahnya Mbak. Tadi cuman pesan sama saya, kalau jenengan pulang nanti suruh nyusul ke sana. Emang ada apa Mbak di sana? Saya enggak tahu. Dan Pak Nugroho pun bergegas ke rumah mertuanya. Saat di rumah mertuanya, melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat, dia sangat bangga dengan tangisan yang keluar. Sampai istrinya itu bingung. Pak, sampean kenapa Pak? Kok nangis kayak gini? Kenapa Pak? Bu, maafin Bapak. Bu, maafin Bapak. Pak, kenapa Pak? Kenapa? Ada apa? Istrinya itu tidak tahu menahu. Sampai mertuanya juga itu bingung melihat apa yang dilakukan oleh Pak Nugroho. Dan saat itu Pak Nugroho dapat saran atau masukan dari mertuanya. Nugroho, apapun masalah kamu, apapun kesulitan kamu saat hidup, serahkan sama yang punya. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ndak usah bersedih, ndak usah merasa bersalah. Toh semua itu adalah ujian. Kamu tahu ndak Nugroho, adik ipar kamu baru saja pulang dari luar negeri. Dia alhamdulillah dapat rezeki banyak. Dan saya cerita sama dia kalau kamu itu sedang kesusahan, dan dia itu bersedia untuk melunasi hutang-hutang kamu. Dan seketika itu Pak Nugroho semakin bersedih. Sedihnya ini campur aduk antara bahagia, senang, dan entah apa yang dia rasakan. Pak Nugroho itu nangis sejadi-jadinya.
Tidak terbayangkan ketika yang di atas masih sayang terhadap dirinya. Ternyata istri dan keluarganya seorang yang takwa dan taat akan agama, yang menjadikan waktu itu Pak Nugroho tidak berani izin. Karena sudah tahu dan sudah pasti istri dan keluarganya tidak akan merestui apa yang akan dilakukan oleh Pak Nugroho. Karena Pak Nugroho tahu betul siapa istri dan keluarganya. Orang yang taat beribadah, orang yang sosialnya tinggi, orang yang selalu hadir di majelis-majelis, dan mertuanya adalah seorang haji. Ini yang tidak mungkin buat Pak Nugroho sewaktu dia datang ke pesugihan itu minta izin. Dan dari petunjuk yang dia lakukan di tempat ritual, ternyata yang di rumah alhamdulillah bisa selamat, tidak ada sesuatu apapun. Tapi ada satu cerita yang disampaikan istrinya ketika tangisan itu terus meluap-luap dari Pak Nugroho. Pak, sebenarnya ada apa? Dan Pak Nugroho jawab, Bu, maafin Bapak, Bu. Bapak sudah salah. Bapak hampir saja salah jalan. Maksud Bapak apa? Maksud Bapak apa? Cerita sama Ibu. Bu, maafin Bapak, Bu. Bapak itu melihat kalau Ibu sama anak-anak itu didatangi sosok yang mengerikan. Maksud Bapak, apa Bapak melihat ada sosok genderuwo? Begitu, Pak. Iya, Bu. Bapak lihat itu, Pak. Dengar ya, Pak. Anak-anak kemarin memang melihat sosok itu ada di kamar. Dan ibu juga melihat kalau dia itu seperti mengawasi anak-anak. Tapi ibu saat itu berusaha untuk pasrah segala-galanya kehadirat Allah. Semoga apa yang mengganggu anak-anak kita, mengganggu ibu, agar mau keluar dari rumah kita. Dan alhamdulillah Allah masih menjaga ibu dan anak-anak, Pak. Alhamdulillah saat ini ibu dan anak-anak tidak apa-apa. Dalam batin hati dan pikiran Pak Nugroho, apakah ada kaitan ritual yang dia lakukan, yang melihat anak istrinya, sementara Pak Nugroho saat itu menolak untuk menjawab apa yang diinginkan Raja Pesugihan. Ternyata di rumah, yaitu istri dan anak-anak juga mengalami hal yang lebih mengerikan. Dan seandainya Pak Nugroho itu menjawab permintaan aku ingin kaya, mungkin anak istrinya akan ada salah satu yang meninggal dunia. Tapi dia bersyukur dalam batin dia yang saat itu mendengarkan istrinya cerita tentang sosok genderuwo yang datang mengganggu anak-anaknya yang tidur, sampai anak-anaknya menjerit ketakutan. Yang saat itu istrinya Pak Nugroho dengan keyakinannya bahwa segala hidup dan mati hanya milik Allah. Disitulah keyakinan yang membuat istri dan anak-anaknya Pak Nugroho selamat. Dan Pak Nugroho yang mendengar cerita dari istrinya, dia sangat bersyukur mempunyai istri yang solehah. Istri yang menjadikan dia akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Walaupun Pak Nugroho tidak pernah cerita apa yang pernah dia lakukan, yang nyaris saja membuat dia mencelakai istri ataupun anak-anaknya. Semenjak kejadian tersebut, kedatangan adik iparnya Pak Nugroho yang sangat membantu usahanya yang saat itu hampir saja jatuh. Lewat bantuan adiknya, usahanya kembali bangkit. Dan Pak Nugroho semakin yakin akan segala sesuatu yang semuanya bersifat ridho Allah. Semuanya berjalan dengan baik. Dari bimbingan mertuanya, istrinya, Pak Nugroho semakin yakin bahwa dengan istiqomah, sholat 5 waktu, sholat malam, semuanya akan dimudahkan. Dan itu salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh Pak Nugroho, orang yang pernah hampir saja tersesat ke jalan pesugihan. Semoga dari kisah Pak Nugroho ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung channel Ngulik Misteri, yang dari 0 sampai subscribernya sekarang sudah sangat banyak. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga kita dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata saya Pak Ade, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.